Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel saya Elsunduru. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang konsep akuntansi syariah dan sistem keuangan syariah. Oke teman-teman, kita mulai saja pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang konsep akuntansi syariah. Oke teman-teman, sebelum kita mengenal dulu apa konsep akuntansi syariah, ada baiknya kita dulu mengerti apa itu akuntansi syariah. Nah, teman-teman semua pasti tahu apa itu akuntansi. Nah, akuntansi adalah proses identifikasi transaksi, pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan bagi pihak yang membutuhkan. Nah, apa pengertian dari syariah? Syariah merupakan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitasnya di dunia. Nah, jadi akuntansi syariah adalah proses pencatatan akuntansi berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, itulah pengertian dari akuntansi syariah. Nah, apa saja konsep akuntansi syariah? Nah, ada beberapa konsep dasar dalam akuntansi syariah, yaitu yang pertama ada entitas bisnis. Nah, entitas bisnis adalah perusahaan atau lembaga yang dianggap sebagai entitas ekonomi dan hukum yang terpisah dari pihak yang berkepentingan atau para pemilik secara pribadi. Nah, teman-teman, yang kedua adalah kesinambungan. Kesinambungan itu adalah suatu aktivitas yang selalu berkelanjutan dari tahun ke tahun, yang artinya suatu aktivitas pencatatan keuangan dari sebuah perusahaan akan terus berlanjut dari tahun ke tahun, kecuali perusahaan tersebut telah mengalami kebangkrutan, maka secara otomatis aktivitas perusahaan tersebut akan berhenti, sehingga pencatatan keuangan perusahaan tersebut juga akan terhenti. Teman, yang ketiga adalah stabilitas daya beli uni moneter, yang artinya uang atau alat tukar yang digunakan harus bersifat stabil atau tetap. Nah, contohnya adalah uang yang berbahan dasar emas yang nilainya relatif setara dengan benda yang akan kita beli. Nah, yang keempat adalah periode akuntansi. Nah, salah satu tujuan akuntansi syariah ini adalah melakukan perhitungan zakat setiap periode tertentu. Nah, salah satu tujuan akuntansi syariah ini adalah melakukan perhitungan zakat, yang mana dimanfaatkan nantinya untuk diberikan kepada pihak yang lebih membutuhkan. Nah, teman-teman, masuk kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu prinsip akuntansi syariah. Nah, prinsip akuntansi syariah ini ada 5, yaitu yang pertama ada prinsip pengungkapan penuh. Nah, apa itu prinsip pengungkapan penuh? Prinsip pengungkapan penuh adalah prinsip yang mengharuskan laporan keuangan akuntansi untuk mengungkapkan hal-hal yang penting agar laporan tersebut jelas dan tidak menyesatkan, tidak dimanipulasi, dan tidak ditutupi. Nah, landasan dari prinsip ini adalah Surah Al-Baqarah ayat 282. Nah, yang kedua adalah prinsip konsistensi. Nah, prinsip konsistensi adalah prosedur yang digunakan sebagaimana yang disepakati di awal harus dianut dan dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu. Nah, yang ketiga ada prinsip dasar akrual. Nah, prinsip dasar akrual ini adalah kas itu akan diakui langsung pada saat akan terjadinya transaksi. Baik ada uangnya ataupun tidak, maka itu akan tetap dilakukan pencatatan
dan dimasukkan ke dalam kas masuk. Nah, yang keempat adalah prinsip nilai tukar yang sedang berlaku, yang artinya seluruh harta, hutang, modal, laba, dan elemen-elemen lain dari laporan keuangan tersebut akan menggunakan nilai tukar yang sedang berlaku saat ini. Nah, contohnya uang yang sedang kita gunakan pada saat ini. Nah, yang kelima adalah prinsip penandingan. Nah, prinsip penandingan ini adalah beban yang harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan yang kita dapatkan pada saat itu. Nah, teman-teman, lanjut saja kita ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang sistem keuangan syariah. Nah, menurut Khub Ibrahim 2007, ciri-ciri sistem keuangan Islam adalah: yang pertama itu ada harta publik. Dalam sistem keuangan negara Islam adalah harta Allah. Nah, yang artinya seluruh harta yang dimiliki oleh setiap manusia yang menganut sistem keuangan Islam merupakan harta dari Allah. Nah, yang kedua, Rasul adalah orang yang pertama yang melakukan praktik keuangan Islam, yang artinya kita percaya bahwa Muhammad SAW merupakan orang yang pertama melakukan atau mengajarkan kepada kita bagaimana keuangan Islam. Nah, yang ketiga, Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber yang mendasar bagi keuangan Islam, yang artinya Al-Quran dan Sunnah ini merupakan pedoman kita dalam mempelajari sistem keuangan Islam. Yang keempat, sistem keuangan Islam adalah sistem keuangan yang universal, yang artinya teman-teman, sistem keuangan Islam itu bukan khusus hanya untuk umat Islam, tetapi juga berlaku kepada umum. Nah, yang kelima adalah keuangan khusus dalam Islam menopang sistem keuangan negara Islam, yang artinya keuangan yang didapatkan oleh keuangan Islam akan menopang negara yang juga menganut sistem keuangan Islam ini. Nah, yang keenam, sistem keuangan Islam mengambil prinsip alokasi terhadap layanan sebagai sumber-sumber pendapatan negara. Nah, sistem keuangan Islam ini juga bukan hanya diperuntukkan hanya untuk umat Islam, tetapi juga diperuntukkan untuk pendapatan sebuah negara. Nah, yang ketujuh adalah sistem keuangan Islam ditandai dengan transparansi. Nah, sistem keuangan Islam ini ditandai dengan transparansi, yang artinya transparan atau langsung diberitahukan kepada seluruh anggota yang menganut sistem keuangan syariah ini tanpa ada rahasia-rahasia di dalamnya. Yang kedelapan adalah sistem keuangan negara Islam merupakan gerakan kebaikan, yang artinya sistem keuangan Islam ini bergerak ke bidang kebaikan manusia, bukan untuk menyesatkan umat manusia. Nah, yang kesembilan adalah sistem keuangan Islam itu modal toleransi umat Islam, yang artinya dapat membantu umat Islam untuk mendapatkan modal jika umat Islam ingin mempunyai atau meningkatkan sebuah usaha. Oke teman-teman, sekian penjelasan singkat dari saya tentang konsep akuntansi syariah dan sistem keuangan syariah. Saya harap teman-teman semua bisa mengerti dengan penjelasan saya dan bisa bermanfaat dengan teman-teman semua. Saya akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.